Yuk. Keroban Segoro Madu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bro Anes Prabu Sajarwo dalam program acara Soan di channel Asmaralaya TV kerjasama antara anesprabu.com dan Asmaralaya Art Production. Oke teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua, kita tetap masih butuh dukungan dari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, kemudian share, di komen juga boleh. Teman-teman boleh juga usul siapa yang akan kita soani, tema-tema bahasan apa yang sekiranya perlu kita dalami, itu boleh teman-teman usul, komen ya teman-teman semua ya. Juga jangan lupa teman-teman semua, kita juga membuka open sponsor, endorse atau dukungan dalam bentuk apapun. Boleh teman-teman semua pasang sponsor di topi, pasang sponsor di kaos juga boleh. Cukup teman-teman telepon atau message di nomor WA yang ada di deskripsi. Oke teman-teman semua. Oke teman-teman semua, luar biasa. Pada kesempatan podcastan kita kali ini, kita akan sowan di tempat salah satu apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa saya itu ya budayawan sih menurut saya, karena beliau melakukan banyak aktivitas kesenian, pelaku budaya, ya terutama seni pertunjukan sebenarnya, dan anak turun dari seni pertunjukan. Beliau juga penulis naskah, beliau juga pengajar, meskipun tadi saya sempat ngobrol sebelum kita podcastan beliau sudah pensiun. Berarti udah ya Syekh rambut perak atau rambutnya sudah memutih. Oke teman-teman, siapakah dia? Pasti teman-teman hafal karena naskah-naskahnya setiap tahun pasti dipentaskan oleh contoh misalnya komunitas ketoprak Contong, atau kalau dalam teater barangkali beliau menjadi sutradara dan pemain ngerol di teater Gandrik. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Susilo Nugroho atau Den Bagusing Ngarso. Banget penontonnya. Oke. Sehat Pak Sus ya? Ya, baru ngitung jumlah penonton. 3.679. Ya. Terima kasih Pak Sus, saya dan teman-teman diperbolehkan sowan ya, berkunjung dan ngangsu kawruh Pak Sus. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol Pak Sus soal ini dan itu Pak Sus ya. Iya. Karena banyak request dari teman-teman mau coba di podcast yang senior-senior dalam seni pertunjukan, salah satunya adalah Pak Sus, karena kita tahu ya Pak Produs ya. Pak Sus ini prosesnya sangat panjang, dulu sempat booming banget, menjadi favorit di TVRI Jogja dalam sinetron Bangun Desa. Saya kebetulan kebagian nonton. Pak Produs kebagian nggak? Sempet nonton ya, menjadi salah satu tokoh dengan watak yang cukup nyebai, wah gitu ya. Maka Den Bagusing Ngarso. Teman-teman, nanti kita akan ngobrol dengan beliau. Pertama mungkin Pak Sus ya, kita nanti akan berbicara atau ngobrol soal proses kreatifnya Pak Sus ini. Mungkin dulu sinaune itu bagaimana toh, atau sama siapa toh, dalam sejak kapan toh, itu mungkin Pak Sus untuk mengawali kita podcastan ini Pak Sus. Waduh, saya itu antara dolan dan sinau itu sulit dibedakan deh. Jadi, dolan sing sinau berarti. Sinau sing dolan. Iya. Dolan dianggap sinau lah. Nah betul. Ya. Jadi mungkin zamannya beda. Waktu itu kalau kita bandingkan dengan sekarang ya, beban belajar siswa itu seminggu kira-kira 40 jam. Sekarang antara 48 sampai 50 lah kira-kira. Maksudnya beban belajar siswa sekolah? Siswa sekolah, SLTA lah. Nah, sehingga banyak waktu luang sesudah belajar. Taruhlah saya masuk jam 7, jam 1 udah pulang. Dulu ya? Dulu. Sekarang sampai setengah 4 atau jam berapa. Tapi Sabtu masuk ya. Nah, sehingga setiap sore malam itu butuh temen. Lah saya itu termasuk orang yang sulit bergaul. Mbah, saya itu introvert piye radong saya itu. Introvert. Utawa minder ya. Nah, lalu saya tuh mikir, lah kancaku dolan siapa? Oke. Mau nyanyi, suara aku kayak gagak.
olahraga, tahu kecetit yuk kapok, sepak bola. Anjur opo. Pikir saya itu kan ya waktu itu masih goblok, belum sepinter sekarang ya. Sekarang udah pintar ya. Ya, daripada saya dulu. Nah, saya mikir kalau saya punya temen yang enak sekaligus sesuai dengan saya, kemampuan saya maksudnya gitu. Opo? Saya pikir kok teater. Oke. Pikir saya teater kira ran butuh ke bakat. Wong bisu iso melu teater. Gitu. Orang yang pincang ya iso melu teater. Nek ono mlebu teater. Lah masuk ke komunitas teater itu bukan untuk berteater. Dolan saya itu ben duwe kanca. Kalih pelarian mboten? Pelarian dalam arti dolan tadi. Oh iya, oke. Untuk yang negatif itu generasimu aja lah. Mbiyen gue mangan we angel. Nah, sehingga saya disebut berproses panjang oke. Tapi saya tidak pernah suntuk. Tidak pernah tenanan yuk sinau, golek referensi, nyecep ngelmu nggone si A, si B, si C, enggak pernah. Itu komunitas saya untuk dolan. Sehingga bikin kelompok ini bubar, pindah lagi, bubar itu. Itu terus menerus sejak SMA. Okay. Dan saya tidak pernah mikir bahwa besok akan menjadi pemain yang baik, profesional, dikembangkan dari hobi menjadi hobi tertentu. Enggak. Ya kuwi dolanku. Tapi agaknya saya harus percaya Tuhan memberi saya lebih. Yaitu dari proses dolan ini saya diberi kesempatan dari dolan menjadi memuaskan, dari memuaskan bisa cari duit. Penghasilan. Meskipun penghasilan itu tidak tetap, meskipun ukurannya besar kecil itu relatif. Dulu di komunitas mana deh waktu SMA atau perjalanan awal-awal? Ceritakan lah biar bocor. Jadi antara tahun-tahun 75, 80, 85. Nggih. Hampir setiap kampung, setiap SLTA perguruan tinggi itu punya banyak komunitas seni. Tidak hanya teater. Okay. Jadi tontonan itu hampir tiap malam ada. Kecil-kecil jelek semua. Jadi saanane. Saya itu sempat SMA bikin poster ditulis tangan, template ya ming nek sak kampung. Jadi ora ono sing apik. Posternya ya nganggo kertas semen itu. Dan itu hampir semua kampung. Jadi nek saya itu kosong nyepeda malam hari, golek turut kampung mesti untuk pertunjukan. Dan gratis karena memang saat itu ya industri seni belum berjalan. Belum. Kalau agak mewah dikit naik sepeda, nggak ngerti jadwal loh. Okay. Nggak tahu ada kesenian apa. Datang aja ke UGM, nggak ada UNY, Sanata Dharma, Atma Jaya, Taman Siswa. Pasti ada. Nonton tontonannya apa orang ngerti. Entah teater, baca puisi, terus apa tuh biar istilah iki? Sandiwara. Bukan musik akustikan itu loh. Folk song apa jenenge? Folk song. Ono itu. Baca buku aja jadi pertunjukan kok. Jadi bukan istimewa bagi saya, itu memang generasi saya. Jadi semua orang yang di generasi saya yakin entah olahraga, entah kesenian pasti bersentuhan. Kalau olahraga itu jatah waktu sore, kesenian malam selesai. Sekarang angel golek ngono kuwi. Kecuali lewat HP, lewat internet ya. Yang tontonan langsung. Jadi interaksi antara penonton dengan penonton dengan pemain selalu ada. Ketemu langsung. Sekarang di kamar, bukan. Beda suasananya. Maksudnya relasi pergaulan dan iklim pergaulan waktu itu yang kemudian juga merambah kepada dimensi seni ya dia. Iya, dan olahraga. Iya, dan olahraga. Jadi sore tekan bengi
Itu anak-anak muda itu butuh kegiatan apa ada. Dan sifatnya amatiran semua loh. Jangan bilang ini profesional terus kualitasnya bagus. Enggak. Apakah mereka jadi atlet atau mereka menjadi pelaku seni? Enggak. Memang itu kegiatannya. Sehingga orang-orang di angkatan saya kalau ditanya kapan mulai berkesenian, yo kebanyakan bilang sejak SLTA. Ya. Karena sebenarnya ya deh, terbentuknya itu adalah karena iklim kreatif baik di bidang tadi seni maupun olahraga atau sisi kehidupan yang lain tuh marak gitu ya. Iya. Dan itu intensitas fisik atau bertemu itu tinggi. Jadi dibangun oleh iklim hal-hal semacam itu teman-teman semua. Sebagai contoh kecil aja ya, saya tinggal di Kecamatan Mantri Jeron. Itu hampir semua orang yang asli kecamatan ini, mbuh ngerti jenenge mbuh ora, merasa kenal ya. Kalau asli. Nah, sekarang satu RT aja mungkin belum tentu kenal. Iya. Karena itu tadi intensitas pergaulannya itu ada terus. Bidangnya bisa beda. Misalnya saya kesenian senengnya. Jenengan senengnya olahraga. Ya saya aktif nonton. Lah kegiatannya apa ora? Kegiatannya ya nonton lah. Karena jam 1 sudah selesai. Kan gitu. Iya. Dan saya juga nggak punya pikiran ranking piro runo ranking mbiyen iki. Nilainya itu naik itu kalau nggak salah rata-rata itu 5,5 kalau nggak 6. Bijine angel kau. Bijine 6 kabeh sangger 6 munggah itu. Orang di beban macam-macam. Mula ya angkatan saya itu kemungkinan besar ya goblok-goblok. Pinter-pinter anak-anak sekarang loh. Oke. Iya, pinter-pinter anak-anak sekarang. Kalau deh, ini lebih mengerucut ya. Komunitas seni yang pernah dibuat Pak Desus atau bersama teman-teman berkomunal di komunitas apa dulu? Enggak apa-apa. Oh, itu yang penting. Awal itu di Jogokarian. Oke. Kampung sini, teater Jogokarian. Kampung-kampung lainnya juga ada. Terus bikin teater apa? Teater apa itu gimana? Ayo nama kelompok teater sakarepe jenenge kualitasnya yo elek kok. Namanya teater apa? Terus ikut teater kita-kita. Teater kita-kita. Belum nanti di sekolah ada grup teaternya rano jenenge. Di perguruan tinggi juga. Terus terakhir di Gandri sama Condrong. Oke. Senaunya juga tetap ya dolane tetap karo ya senau teater sama guru-guru itu. Jadi saya itu ditanya soal teori berteater ya ora ngerti tenan, Mas. Aku yo ora kepengin sinau kok. Nggo ngopo bidangku dudu kuwi kok. Terus bidangnya apa deh? Embuh. Dalam arti nek jenengan ngoyak ning nggon kualitas. Nggih. Legal formal kan saya guru. Iya, guru ekonomi ya. Basic saya ekonomi. Sarjana ekonomi deh. Ya ekonominya IKIP. Oke. Ya, bukan ekonominya universitas. Berarti dokter Andes. Mbiyen jenenge dokter Andes ku saking bingunge lengkek jeneng gelare apa. Itu pinter kuwi mbiyen gelar dokter Andes iki pinter ya. Wah, Tidak seperti sekarang. saya itu lulus sarjana muda itu pas 3 tahun. Sarjanane 4 tahun plus 1 bulan. Waduh digumuni isih enom wis sarjana. Saiki cah cilik-cilik malah wis S2. Goblok-goblok ngono S2 lho. Ning nggih dereng rampung nek produser kula niku Dek. Saking gobloke berarti. Masih ingat Pak Sus main teater pertama? Masih Sebagai aktor loh. Iya di kampung di teater Jogokarian itu. Judulnya Kabut di Medan Bakti. Karya Mas Darjo iki jenenge sapa ta? Yet Sudarjo. Naskah piye ya lali pokoke naskah perjuangan. Panggunge ya panggung ming meja ditata itu di kampung halaman. Jadi memang ya ini ya kalau kita berbicara teater era-era 70-an itu memang banyak grup-grup teater yang berbasis kampung halaman. Setelah itu sama dengan komunitas sastra sebenarnya. Dulu dari kampung halaman, dari komunitas kumpul-kumpul dolan. Kemudian adanya universitas atau lembaga pendidikan itu juga mau tidak mau turut andil. Grup kesenian juga lahir dari komunitas
dalam tanda kutip terdidik ya, tanpa mendikotomi terdidik dan enggak. Tapi bagaimanapun juga peran kampus dalam dinamika perkomunitasan, baik itu kampung halaman maupun di kampus itu lembaga pendidikan sangat berperan. Atau di Nek saya lebih waktu itu loh, baur Ya, antara ya, kampung berbaur, dengan betul. cuma kalau di lembaga pendidikan tidak semuanya kelihatannya. Oke. Tapi justru yang sangat kuat itu yang kampung. Tapi personalnya tetap kuliah atau sekolah. Meskipun berkegiatan keseniannya juga berbasis komunitas kampung halaman atau independen kalau istilah sekarang. Pak Sus masih ingat nulis naskah pertama? Waduh, Naskah apa atau belajar sama siapa, boleh diceritakan? Kan Pak Sus kan ini gelarnya itu kalau dalam dunia seni pertunjukan itu hangabai. Jadi ngabai itu loh. Jadi nulis aktor yo iya, nulis naskah juga iya, nyutradari juga iya. Kalau nulis naskah mbiyen sinau dari siapa atau proses kreatifnya atau naskah pertamanya? Masih ingat? seneng ngobrol dengan Mas Heru. Jadi saya itu temen ngobrol, istilahnya saya itu ngancani alias abdi dalem oceh-ocehan. Jadi nek Mas Heru nulis, terus saya datang ngobrol, ngancani mengurangi kejenuhannya dia. Terus saya bikin, kalau nggak salah aku yo lali, naskah yo hilang. Judul itu Juru Kunci nek kleru. Juru kunci. Dipentaskan oleh Gandrik pernah mementaskan elek Oke. banget. Aku yo izin. Yo naskah neng ndi yo mbuh. Itu ya di samping itu diedarkan jadi karepe itu jadi naskah dagelan itu ya. Ini ya lucu. Saya itu nek lucu ra lucu dadine serius, nek serius dadine lucu ya sakaruan itu biasa. Maklum lah aku kira sinau dolan. Iya. Ya dolan ya sinau dijane iki. Merang aku ya. Oh, salah Mas. Bu. Saya Sinau salah sing teman-teman. bener itu dolan. Betul. Ono istilah skole, artinya kan memanfaatkan waktu luang. Jadi sekolah itu nek selo. Artinya awal-awal ada sekolah itu rasa pakai jadwal, rasa nganggo ujian, karena memanfaatkan waktu luang. Dolan, artinya apa? Cah sekolah sekarang nek suasanane ora kaya dolan itu salah. Jadi wong sinau itu ono paitan seneng. Itu dia. Iya. Nah, nek aku seneng dolan, ayo itu suasana sekolah itu ya kayak gitu. Kudune ya, Dik. Kudune jenengan sinau matematika nyenu anjuk begitu ramu ya bener itu. Baru nyenu njuk plong, ayo kan kaya dolan. Jadi nek saya ngomong kayak aku dolan dianggap sinau ya boleh-boleh aja. Nek saya mengandaskan sing penting dolan, iya, mau butuhku dolan. Selama saya nggak suka ya saya metu. Saya di Gandrik sampai sekarang kenapa nggak keluar lah? Aku seneng. Coba aku rasa seneng, metu wae ngopo. Apa nek aku ra melu teater ki yo mati ngono ora to? Mboten. Ha iya. Oke. Begitu teman-teman semua. Dolan. Dolan itu wajib bagi anak muda. Artinya anak muda itu yang belum berkeluarga. Tugas pertama dan utama dan wajib dilaksanakan 100% adalah dolan. Dolan ning ora waton dolan lho, Cok. Sementing seneng karo ya ngangsu ki mau nek cara bahasa saya. Ngangsu kawruh dengan dolan. Karena ini Pak Sus, bagaimana kemudian di era-era itu kan Pak Sus kan sempat itu ya dengan bangun desa itu loh. Ya. Itu sejarah pripun waktu itu. Juga saya pikir itu ada pertautan juga ya dengan teman-teman Gandrik ya, karena sebagian pemainnya juga dari teman-teman Gandrik. Secara personal ya. Secara personal ya. Jadi waktu itu kan televisi baru satu, TVRI. Lah ada acara jenenge Bangun Desa. Bangun Desa itu tidak hanya televisi. Bangun Desa televisi ada, Bangun Desa radio, dan Bangun Desa koran. Oke. Nah, ini jalan khusus yang televisi sejauh pengamatan saya bukan peneliti. Meskipun televisinya cuma satu, itu nek pas acara itu dipateni.
ngirit aki. Mergo televisi banyak yang pakai aki tadi dulu. Bukan listrik PLN. Ya. Lah saya terus ngomong sama pengelolanya Bangun Desa TVRI. Kok ketok-ketoke oke sik ra seneng ya. Oh, Mas ternyata mereka tahu. Nek manut kowe piye? Kalau manut saya penyuluhannya dikurangi. Dramanya atau permainannya atau gojekannya atau dolannya tadi itu ditambah. Mbok rasa berteori nyoba gawe. Nah, gawe saya Mas Heru dan beberapa teman itu gawe itu sepotong-sepotong, artinya satu kali tayang ya selesai cerita itu. Ya. Suatu saat diminta lagi, ya saya ganti peran lagi. Jadi tiap episode ganti peran. Lama-lama saya muncul pikiran baru lagi. Kok saya memberi penyuluhan petani ya? Ya pinter petani ini timbang aku. Gitu. Saya ngomong ke gotong royong di desa. Pinter wong Wah, desa. ya pinter wong desa. Nggih. Maka sekarang harus diubah. Kalau dulu memberitahu, sekarang mengingatkan. Beda kan? Bisa. Ya, jadi kontennya, penyuluhannya Ya, betul. diperpendek waktunya. Terus sifatnya hanya mengingatkan. Terus yang berikutnya, apa ya kabeh wong nonton TV itu nyenuk meneng gitu. Nah, ya dia terganggu lingkungannya. Sehingga harus disampaikan secara gampang. Nah, mulailah saya sering isi itu. Karena sebelumnya pengisi acara Bangun Desa itu bukan orang yang punya basis seni pertunjukan. Tapi instansi yang nitip pesen. Misalnya ya. Dinas Pertanian, orang pertanian disuruh main drama di situ. Dinas apa ya? Pengairan ya, orang pengairan suruh main drama. Kan belum tentu bisa. Isinya bisa, tapi mainnya nggak bisa. Lah melihat kelompok saya nyoba ini, banyak yang nitip. Mbok kon main kayak malah luwih HP. Lah akhirnya menjadi acara tetap. Lalu peran yang tadinya berubah-ubah juga jadi tetap. Jadi kalau saya dibilang saya pencetus Bangun Desa, bukan. Sebelumnya acara itu sudah jalan. Ada ya. Sudah bahkan jalan. sudah ada pemainnya juga ya dia. Ganti-ganti. Oke. Ganti-ganti tergantung instansinya. Nah, lalu di saat tertentu semua dinas itu tinggal nitip pesen, kami yang jalan. Ya, nitip visi misi dan pembinaan model apa kepada masyarakat disampaikan melalui sebuah bentuk drama yang lebih simpel, menghibur dan kenal. Sebenarnya juga penyuluhan atau seminar yang bentuk kuwi drama. Iya. Sandiworonan. Lah antar dinas sendiri mensikapinya juga beda-beda. Ada yang teknis banget. Tolong diterangkan soal misalnya cara bertanam padi misalnya. Tapi dinas yang lain, kamu mau ngomong apa yang sesuai dengan dinas kami, saya layani. Oke. Jadi masing-masing beda. Oke. Jadi ada diskusi di belakang itu ya dia. Iya. Tergantung dinasnya. Kalau mereka yang pesen harus ngomong ini, atau teman-teman dari Bangun Desa yang dimintai ngomong apa ya tadi. Iya. Saya yang masih ingat tuh, pokoknya masalah hukum kayak jenenge apa ya, mbuh dinas mbuh kantor aku lali. Saya ini bidang kami soal hukum. Kamu mau ngomong masalah hukum apa, kami layani. Butuh referensi kami sediakan. Suatu saat kami mengusulkan, habis itu takut. Wah, takut gak jadi Pak, ya ganti. Tergantung dinasnya. Yang nulis naskah siapa di waktu? Awalnya itu gantian saya sama Mas Heru. Tapi lama-lama saya angkat tangan, terus Mas Heru terus. Karena itu menarik sebagai sebuah tontonan yang lokal, terus kemudian bentuknya juga menarik karena di situ banyak. Kalau gini dari sekarang tuh ada unsur edukatifnya gitu loh. Wah. Ada unsur edukatifnya. Yang hari ini nggak ada. Aku ramuni ngono lho. Saya ya. Yang hari ini tidak ada. Lokal konten-konten lokal atau tontonan lokal hari ini hampir nggak ada deh kalau dalam bentuk film
bercerita begitu. Jadi yang agak repotnya di situ. Butuh nggak Didi kalau dalam pandangannya Pak D? Oh ya Di jelas. sela-sela hari ini kan lebih tentunya lebih berat lagi ya D, karena satu banyak TV swasta, yang kedua aktivitas masyarakatnya sudah sedemikian apa istilahnya, waktu tuh sepertinya sangat sulit. Seperti anak sekolah juga duwe waktu selo, wong kerja juga sampai jam 4 sampai jam 5 mungkin sampai sekolah, kemudian leren istirahat. Sebenarnya itu kan ya di satu sisi ya menjadi persoalan sendiri tuh. Kalau saya lihat yang ada sekarang, konten yang istilahnya ada sisi edukasinya tadi, itu tetap ada, tergantung bagaimana kita mensikapi suatu tontonan. Cuma yang lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya bukan dari sisi isinya, tapi dari sisi lokalitasnya. Itu yang minim. Misalnya ya, jenengan nonton televisi swasta, terus mengeluh, kok mek ngono-ngono wae, gojekane kok ya mung gojekan ngono, kok isine ra ono. Ya kita harus sadar diri, setiap acara itu mesti produsernya punya bayangan sing nonton sopo. Oh, sing nonton buruh pabrik, kerjane nglembur, dari sisi pendidikan terbatas, neng pabrik kerjane itu monoton, ya butuh tontonan seger sing gampang dicerna. Jenengan rumangsa elek rasa nonton, memang ra cocok nek jenengan. Jenengan iki kerjane ora monoton, dilalah dari sisi pendidikannya ada, orang ngantek ngelembur-ngelembur, dinai hiburan yang sangat ringan. Terus nggak suka, bersyukur kalau nggak suka, berarti kualitas hidup jenengan luwih apik. Kudune kan ngono. Mungkin secara keuangan lebih bagus sing jenuh tadi. Ini dari sisi kualitas hidup dalam arti kebahagiaan jenengan kan luwih. Jadi disyukuri kalau jenengan kok ra seneng nonton kuwi, berarti aku duwe selera sing beda. Nah, yang saya khawatirkan tadi, yang lokalitasnya tadi, kabeh satu bentuk Jakarta. Padahal masing-masing daerah itu punya kekhasan dan layak untuk diangkat. Saya mencoba itu lewat Condrong. Selama ini ketoprak misalnya cenderung dari babat. Saya tidak menyalahkan babat loh. Ya. Tapi apakah dari babat tok cukup? Menurut saya tidak. Saya ambilkan contoh-contoh cerita yang sangat-sangat lokal, sehingga orang yang nonton, oh ini ngerembuk sekitar kita toh. Gitu loh. Itu saya sudah ngerteni. Misalnya ya, saya tinggal di kampung Jogokarian. Anak-anak yang sekarang atau pindahan dari luar kampung sini ke sini, saya tanya Jogokarian ki mbiyen piye, kaplingan omahe sepiro, ora ngerti. Padahal dia tinggal di situ. Jenengan asli di Jogja, kok ono selokan Mataram mbiyen piye, kok ono neng Kota Baru kok ono jalan, kok jalan Sabirin, jalan Paridan Muridan Noto. Ketok ning Jakarta ra ono ya kuwi. Ning Bandung ra ono. Ki piye to ki mbiyen? Lah masyarakat sekarang banyak yang tidak tahu. Oh, Plengkung iki bolane ono 5 to mbiyen. Nah, itu kan apa? Cerita di sekitar kita. Ya, lokal. Lokal banget. Kenapa itu tidak diangkat? Inilah resikonya kalau semua terus Jakarta minded. Sing lokal kok ilang kabeh. Padahal itu unik dan setiap daerah punya loh, tidak hanya Jogja loh. Gitu ceritanya. Dalam komunitas Condong tadi. Iya, iya. Saya juga mencermati sih, sepertinya Pak Sus tuh lebih banyak mengangkat ya tidak terlampau jauh dalam faktor sejarah lah. Atau non babat ya. Dan saya pikir juga naskah-naskahnya Pak Sus itu yang ke Condong itu sepertinya yang bisa dirunut dalam sejarah ya. Artinya Pak Sus juga melakukan riset deh kayaknya. Ya, Pak Sus itu jarang ya mementasin naskah babat ya, atau malah yang ditulis Pak Sus sendiri kayaknya nggak ada ya. maksudnya gimana? Tulisannya Pak Sus itu loh, yang naskah kedokteran itu ketoknya sing iso dirunut sejarah atau pra kemerdekaan atau
pasca kemerdekaan waktu itu? Ya nganu, yang saya bikin sendiri juga ada. Pecinan misalnya itu. Enggak. Artinya sing bukan sejarah. Itu juga ada. Dalam artian Ya hari ini toh. Hari ini. Konteks Ya, hari ini. contoh ya, saya merespon waktu itu ontran-ontran Bank Senturi. Oke. Kan bukan sejarah. Iya. Terus Dampar Sudagar. Itu saya hanya merespon karena ada pilpres, pilkada. Ojo-ojo sing bermain besar di situ justru para pengusaha. Jadi bukan sejarah. Apa ya rokok itu bawa? Ngidul melinding ngidul kita ya. Oke. Ya. Jadi tidak semuanya Tidak sejarah. harus sejarah gitu. Tidak harus. Cuma saya prinsipnya janjinya gini. Satu, lokalnya muncul. Kedua, belum pernah ditulis oleh penulis ketoprak lain atau dipentaskan oleh grup lain sejauh saya tahu. Ya. Artinya saya tidak melakukan penelitian detail. Tanya beberapa orang yang biasa main ketoprak. Terus ini sudah pernah belum? Ini sudah pernah belum? Oh belum, tulis. Gitu. Sehingga ibaratnya ketoprak itu satu komunitas misalnya. Ono gudang jenenge isine naskah. Saya itu ngimbui isine gudang tadi. Menambah satu sudut pandang untuk mendukung menjadi referensi yang lain. Ya, syukur sampai ke situ paling tidak nambahi jumlah naskah sing iki rung tahu gitu loh. Rasa dhuwur-dhuwur le mikir. Ya enggak lah. Enggak bunek. Nanti kalau dijadikan bahan riset kan oleh teman-teman ini kan yang nonton ini kebetulan banyak teman-teman muda deh. Ora urusan. Itu kan tugas mereka. Oh iya. Tugasku nulis-nulis. Oke. Jadi tetap Pak Sus juga menggunakan referensi ya, Bung? Iya. Atau kesaksian hidup, tidak harus. Biasanya saya butuh yang ada referensi tulis. Ketang sak cuil kudu ana. Dadi luwih pede. Bukan sekedar kesaksian hidup. Iya, tetap referensi ya dia. Iya. Referensi tulis daftar pustaka loh, Bro. Betul. Supaya kalau ditanyakan atau dikonfirmasi soal sumber ada pertanggungjawabannya. Ini sebenarnya saya berdasarkan satu sumber ini loh. Ya. Juga didukung oleh beberapa kesaksian ini loh. Jadi tetapi itu berarti kan tetap diwarnai dengan imajinatif kah? Loh lah iya. Oh ya harus ya. Gini. Baik yang tetap ada sejarahnya atau enggaknya. Iya. Kayak enggaknya kan Pak Senturi tadi kan jelas imajinatif banget atau dia melihat gini politik. Saya bikin naskah itu bukan sejarah saya pindah ke panggung, bukan. Sejarah sebagai bahan dasar untuk membuat cerita panggung. Jadi ya imajinasi, jelas. Nah, orang jero piye? Nah, dramatisasi sejarah gitu. Pelajaran yang kelas. Tokoh-tokohnya juga ada yang fiktif atau jelas. Ada penambahan gitu teman-teman. Ya bahan imajiner yang bersumber dari sejarah. Seperti Pak Kunto Wijaya itu juga sejarawan UGM, novel-novelnya kan juga berbasis sejarah. Tapi jangan lupa saya juga tetap mengalami masa inkubasi yang dimana di situ ada fiksi di sini. Namanya juga kemudian novel, meskipun novelnya juga masih satu sisi dia bisa disebut sebagai novel sejarah, satu sisi itu adalah novel fiksi berbasis sejarah. Artinya juga tidak mungkin belum ada tidak bisa disebut sebagai satu kebenaran tunggal. Ketoke ngono ya, Mas. Kebenaran tunggal milik Tuhan. Unjuk bablas. Nek gandrek Pak Sus. Sebentar sebelum ke gandrek ya, karena Pak Sus sudah memulai dicontong. Gini Pak Sus, contong itu menurut kami yang muda itu menjadi ya salah satu komunitas ketoprak yang bisa menghadapi zaman. Maksudnya gini, saya kan kemudian bingung, iya kok contong iso bagi kami maju lah deh, bagi yang muda itu maju dalam satu intensitas pementasannya juga kontinu, rutin. Yang kedua secara manajemen juga sepertinya lebih baik dibandingkan komunitas-komunitas seni tradisi yang lain, karena
Ya di situ ada logo-logo sponsor yang banyak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bisa bertahan lama, cukup lama sebagai sebuah komunitas. Dan itu lama itu juga ukuran kami itu produktif. Yang kemudian saya tanyakan adalah jane proses iki piye internal iki. Itu deh. Karena kalau kita berkaca kepada komunitas yang berbasis kampung halaman atau komunitas independen, ya ini harus diakui ya bahwa seni tradisi itu orang-orangnya itu apa ya, ada yang beberapa yang kesulitan pentas karena ya akhirnya mindednya ya nek urung ono danane kadang ora gelem pentas. Kemudian mereka juga sulit meregenerasi untuk menjadi satu komunitas yang mandiri, produktif itu sepertinya kok kesulitan. Nah ini bagi teman-teman muda ini perlu dibocori deh. Jadi bagaimana toh mengelola komunitas contong, komunitas yang berbasis tradisi dalam konteks pementasannya bentuknya ketoprak, hingga bisa eksis, hingga bisa terus produktif. Bagaimana sih soal manajemen, bagaimana sih soal proses kreatif di dalamnya, itu perlu dibocorkan sepertinya. Jadi ada dua ya, yang satu proses kreatif, yang satu masalah manajemen itu. Tentunya ya. Karena ya. Ya. Saya kok lebih tertarik ke manajemennya dulu. Oke, siap. Ya. Basic saya itu. Motor aku ya. Aku mbiyen jurusannya ekonomi. Oke, siap. Jadi ke manajemennya dulu deh kayaknya. Saya di Controng itu kerep padu, Mas. Tradisinya orang-orang ketoprak konvensional atau orang-orang yang seni tradisi tadi dengan kami yang ada, saya yang ada di Gandri plus sedikit punya teori manajemen tadi itu geseh. Karena dokter Andes ekonomi. Bukan itu, karena faktor kecerdasan saya itu. Oke. Jadi gini, ketika ditata rembugan iki ya. Ning kok tekan tengah dalan itu kerep geseh, Mas. Persepsi kita beda ternyata. Jadi aku ora iso nyalahke sing konvensional lho. Ning wah bajigur iki ternyata geseh iki. Dan saya harus ngalah. Nah, kebanyakan do bubar itu ketika unsur ngalahnya tadi hilang. Contoh ya, contoh paling kecil. Saya tuh pernah gawe naskah, nyutradarai, main. Dalam satu garapan. Satu garapan. Terus saya sudah ada janjian. Aku karo si X. Iki honore padha, aku ora nyebut. Si X iki wis iso mbayangke kowe sapa iki mesti iso kecekel. Teman-teman siap bayangke. Bagi yang mengalami honore padha iki, honor sebagai pemain. Terus berarti aku kan kudu dimbui penulis naskah. Ayo. Karo nyutradari kok. Nah, ini bayangan saya. Bayangane orang konvensional itu ono istilah tipen. Kuwi mbuh cara Londo apa ora ngerti aku. Artinya itu ngerangkep. Nah, karena ngerangkep hanya ya sekedar dimbui. Oke. Sekedar dimbui. Aku saya kelingan, honorku sebagai pemain sama dengan si X. Maka saya tinggal cek, X kowe entuk piro? Entuk 800.000. Oke. Nah, berarti aku entuk tambahan sutradara dan naskah. Setelah saya buka, honorku 850. Jadi naskah selawe, sutradara selawe. Kira-kira muring-muring lah. Iya. Kudune muring-muring deh. Dan teman saya si Iji. Itu sampai ratahan terima mundur. Timbang loro ati. Saya tidak. Omahe kidul kuwi. Hah? Kidul ngendi? Di sana. Saya maklum karena dia punya pemikiran model sing bukan konvensional. Saya bukan konvensional. Ning nek carane ngene iki, yo aku mundur bubar ngono. Ya. Alung ditoto alon-alon. Nah, teman saya enggak tahan, saya tahan banting, mergane aku ming dolan. Balik ta.
Aku ora profesional, aku dolan. Aku dolan. Aku kira profesional dolan. Dolan. Anjuk sesuk. Endingnya lho, Bro. Ayo. Sesuk mek karek nduduhke. Tak kandhani ya, wingi kuwi sing jenenge bagian konsumsi, melu ngusungi pangan dan seterusnya iki dikeki pira. Misalnya dinai 100 misalnya. Oh iya, kok aku sebagai sutradara seprapate. Kan gitu. Sebagai penulis naskah seprapate, amin 50 dienggo loro ya 2 pekerjaan. Lah rak kowe tipen. Lah, menjelaskan ini gampang. Ning gawe iki supaya iso ditampa itu sulit. Nah, mereka sudah puluhan tahun kok soalnya. Ya. Itu loh. Jadi nenggon manajemennya kudu hati-hati itu. Yang istilahnya saling ngalah tadi ya. Terus yang kedua, bener tadi, nek ora ana danane trimo ora. Pentas. Bener. Meng langkahe kurang. Ngerti nek kurang danane kok ora golek dana. Heeh ta? Kuwi padha karo jenengan duwe wong tuwa, duwe bapak, randidit, sambat, wah randidit ile. Tak pijeti apa, Pak? Ya tetep randidit ngono. Tak angsoke kowe nek radus, Pak, ya tetep randidit. Wong probleme iki randidit. Ngopo ta, Pak? Randidit. Tenang, Pak, linggo ning kene tak goleke duit. Sabar tak nyopet delet. Mulih nggodit bener itu, le nggodit bener. Meng le nyopet salah kan itu tuh. Dadi persoalane ning ngendi sih? Wong persoalannya jelas randidit, nek randidit ra pentas ya golek no. Aming perkara golek ra entuk itu lain. Ngono lho. Makanya muncul sponsor. Dan kita perlu tahu seni pertunjukan panggung lebih-lebih yang berbasis tradisi. Sak ngertiku di negara manapun nggak mungkin ditutup sepenuhnya oleh penonton. Tiket maksud. Tiket masuk, bukan tanggapan loh ya, beda ya tanggapan. Pemasukan tiket ya. Pemasukan tiket tidak ada, semua ada subsidi. Jadi salah nek kita terus wah kene iki pelaku senine sih tergantung pemerintah sih disubsidi. Saya tanya negara mana yang tidak mensubsidi itu? Nek ana 100 negara sing iso non subsidi ana pira? Ana 10 salahno pelaku seni di sini. Enggak ada. Hampir nggak ada negara yang tanpa subsidi. Subsidi silang ya, manajemen baru ya, tapi prinsip subsidi ada. Golekno negara endi? Ya pasti ada subsidi. Ada. Bentuknya beda-beda, tapi prinsip subsidi. Gitu loh. Jadi bener tadi orang audit yang golek. Gitu. Terus yang ketiga regenerasi, itu bagian dari manajemen menurut saya. Saya tidak pernah terbelenggu, tidak pernah terbebani dengan istilah regenerasi pemain. Dudu urusanku. Terlalu ngangah-ngangah saya pribadi kok ngomong regenerasi. Misalnya ketoprak atau drama. Regenerasi ketoprak, regenerasi drama. Aku ki sapa? Saya itu cuma seorang pemain, seorang penulis, apa seorang sutradara kok ngomong itu. Yo itu tugasnya bareng ngono. Yo pemerintah dan semua pelaku, bukan perorangan. Tugas saya adalah regenerasi penonton. Oh tenan kuwi. Sing tak oyak itu, Mas. Ceken aja nek contong main apa gandrik main. Sing nonton ana cah nome ora? Ada. Nek ana aku wis nyicil ayem aku. Itu yang menghidupi kami. Ngopo aku ngomong regenerasi pemain? Ana pemain anyar, nom. Oh iya melu. Kok elek ora apa-apa regenerasi amoh. Nom urung di pengalaman kena ning le main apik. Nek elek rasa melu kene, wong kene apik urung karo ditonton wong apa meneh didodoli sing elek. Kok ndelala sing tuwa yo rupane elek. Ayo yo didol apa? Ayo ta. Saya enggak pernah berpikir regenerasi pemain, enggak pernah. Kalau ada regenerasi pemain yang saya templekke ning kono, itu dalam rangka memperbaiki kualitas pertunjukan. Oke. Jadi aku ora ana toleransi nek ana pemain anyar elek dimaklumi, enggak boleh. Kuwi wis ketrucut ana sing elek. Contone kuwi. Main elek banget. Nu gondong awake gede, lumayan lah didelok wong ketok.
utawa pemainnya sing apik dadi ketok luwih apik mergo ana sing elek, oh ndak apa-apa gitu. Ning elek, Dik. Elek. Mulu ora tau tak jak saiki ya. Ora ana perkembangan. Oke, Dik. Sik. Kembali lagi ke tadi, Dik, soal bagaimana kemudian memahamkan si konvensional, si X dan si Y yang kemudian Pak Sus kemudian Wah, ketoke luwih penting Nano timbang aku iki. Ya, ora apa-apa. kemudian Pak Sus merubah itu bersama teman-teman Condong, akhirnya juga berhasil, deh. Kalau sampai hari ini tetap masih kayak gitu atau sudah berubah? Sudah berubah, tapi belum ideal. Tapi tetap sudah ada. Oh, sudah. Tidak idealnya itu ada dua macam. Satu memang dari sisi pemikirannya belum seperti saya dan saya tidak bisa memaksakan itu. Yang kedua, keterbatasan dana tadi. Arti piye ke meneh. Oke, kudune munggah. Ning nek iki diunggahke ngurangi jatahe jenengan. Aku ora tegel to. Ya, artinya soal jumlahnya tidak naik toh. Kuantitinya tidak naik jumlah tadi. Tapi secara pembagian memang sudah lebih adil sekarang. Nah, itu asas keadilan. Jadi atas keadilan itu bukan kesemarataan dalam honor. Oh, bukan. Atau dalam hal proyek atau bayaran tadi, tapi asasnya adalah bagaimana posisi orang itu ditempatkan dalam satu garapan tertentu gitu. Iya. Contoh sudah melakukan itu ya? Sudah. Dan atas doa restumu setiap kali pembagian honor di Condong itu paling tinggi saya. Iya, saya tahu deh. Mergane aku main nulis naskah, nyutradarai, ngewangi produksi. Piye? Apa? Tambah meneh. Ngewangi golek sponsor. Nah, agar tak omong ya. Ndelake sponsor iki ono meneh. Dilalae. Ora entuk-entuk, ayo wis paling ora entuk papat. Lha nek wis usaha. Oke. Ya, itulah kira-kira salah satu dapurnya teater Condong, Toprak. Contoh. Menarik deh, karena ya barangkali yang teman-teman teater yang lain itu belum melakukan hal itu deh. Aku kurang ngerti. Belum deh, kalau saya berkunjung ke teman-teman yang di kampung terutama daerah selatan Bantul itu belum. Ya mungkin sing tok delok teater sing cilik-cilik. Iya memang. Jadi kenapa mereka juga kata dalam tempurung itu ya karena modelnya seperti itu deh. Dan barangkali juga ya karena kekurangan sumber daya manusia ya mungkin deh. Karena iya deh. Kurang sumber daya manusia dan istilahnya tuh apa ya? Karena masih dalam proses pembinaan ya, teman-teman muda itu agak sedikit kesulitan dan kangelan loh deh golek sponsor atau kemudian. Ya mesti angel. Saya melompat. Pengalaman saya di teater Gandri. Kuwi direwangi pentas turut kampung, Mas. Dan honornya itu mulih cukup nggo jajan. Disegani tadi. Disegani ora nyegani dhewe. Ayo Disegani ning tempat. Mulih nyegani dhewe. Besok kumpul rekane dum-duman. Bolane iki nggo jajan entek. Betul. Dan itu berjalan lama. Cuma ketika iki bareng-bareng komunitas ini solid, lah kan berkembang. Sing dadi masalah ketika iki wis mlaku ning urung ana danane, wis kentekan soliditasnya. Oke. Terus ambyar gawe meneh. Nah, ketika gawe meneh dari awal lagi. Ya. Sehingga kalau saya loh ini pengalaman pribadi, gawe komunitas kesenian tuh angel nek kon cepet langsung dadi suwi. Kalau Condong itu memang dia. Memang kumpulannya gabungannya wong itu ya. Maksudnya itu kalau kemarin ngobrol dengan salah satu anggota juga karena memang sumber daya manusianya juga cukup yang berkumpul dalam komunal itu. Ada Pak Sus, ada juga misalnya Pak Demarwoto ya yang mau geri ketoprak sama Pak Nano, kemudian ada Pak Warsono Kliwir yang ahli karawitan, kemudian produksinya juga bukan orang teater, wong teater sih ya Pak Nik itu ya, tapi tidak terlalu mayor gitu loh maksudnya itu. Ya, artinya kemudian ada juga siapa namanya Mas kemarin? Lupa aku. Itu artinya dari sumber daya manusia saja sudah komplit gitu loh, Dik. Ya nek dibilang komplit ya enggak akan komplit wong seni pertunjukan. Oh iya. Tapi bagaimana kita mensiasati yang ada. Gitu loh. Terus yang kedua terbuka. Artinya apa? Ada enggak patokan ya enggak patokan. Suatu saat nek patokan itu perlu dilanggar demi kebaikan ya kita langgar.
contoh suatu saat ana wong gelem nyponsori ning titip anake supaya melu main piye. Duh delok kualitasé kaya ngopo. Oh ya dine peran ning cilik wae. Ya kudu gelem latihan. Kalah ya kalah ning skornya jangan terlalu jauh kan istilahnya gitu dengan pemain lain. Istilahnya apa? Balik lagi, regenerasi ya regenerasi, ning aja menurunkan kualitas pertunjukan banget-banget utawa iso disiasati justru mergo kowe elek liyane dadi ketok apik. Lah kuwi. Catatan yang paling menarik adalah bagaimana Contong yang kemudian menjaga kualitas tadi deh menurut saya, sekalipun pemainnya baru. Turun kualitas dia. Sepakat deh, karena kalau kualitas turun ya otomatis Ya penontonnya lunga. publik akan pergi ya. Iya. Itu jadikan Iya. prinsip ya dalam Contong. Iya, iya. Terus itu di samping itu ngangkat lokalitas tadi tetap loh. Oke. Tapi itu bukan sisi manajemen, itu Lokalitas lebih ke Jogja dia atau Jawa. ya terutama Jogja. Nek iso ya dikait-kaitke Raketang nil ana kaitane. Raketang mungkin mung critane atau malah syukur kejadiannya ya. Ning itu sudah masuk ke ranah pertunjukannya, bukan manajemennya. Contong secara manajemen bentuknya apa tadi? Istilah kami kan komunitas. Tetap ada legal formalnya juga. Ya iya komunitas. Karena itu wujudnya komunitas berarti kan longgar. Meng sekedar ono ketuane selesai. Anak ADRT-ne ada? Ora. Enggak ada. Ya? Dadine apa ya? Kabeh ki ikatan emosionale sing Ya. dijoki. Kemudian Contong itu menjadi family ya, deh, keluarga ya. Maksudnya? Ya keluarga, ya keluarga Antar pemain ngono. Contong ya. Lah justru Hubungan personalitinya kemudian menjadi keluarga ya. tidak sekuat Gandrik kita ya. Hmm. Isih kuat Gandrik. Apa mergo Gandrik luwih suwe ya? Utawa saya merasa nek ngon kekeluargaan luwih dekat di Gandrik mungkin. Bukan kekeluargaan secara genealogi loh deh. Gen Iya, kekeluargaan iya, bukan. dalam konteks komunitas. Iya iya, heeh. Lah iya. Oke. Beralih ke Gandrik. Kalau Gandrik deh. Nek Gandrik mergo saking suwene. Ya. Jadi kami itu kan rombongan apa ya, tukang ngapalke. Oh naskah kudu apalke sik yo lagi berimprovisasi ngono ta. Oke. Nah nek karo sing tuwa-tuwa ki istilahnya ngetan rai ngono iki mesti arep ngomong iki ngono iki wis kecekel. Heeh. Yang panggung. Nek ning panggung. Oh lali cah iki menene ngerti. Nek karo sing nom-nom rung iso. Mergo mungkin saking suwene. Jadi saya mencurigai itu karena faktor lamanya bergaul. Oke. Faktor berkomunal di dalamnya itu lebih lama. Nek unsur padu tadi dimanapun ki mesti nganggo. Oh, padu dalam konteks kreatif sih nggak apa-apa deh. Oh, ora mung kreatif, Mas. Sak padu-padune iki perlu. Oke. Ya anggere ora fisik aja lah. Ora pedang-pedangan deh. Kalau di dalam prosesnya sendiri deh, tetap ada deh ya. Sama dengan komunitas, sama dengan anak muda ya. Kalau di anak muda itu tak cerita ya deh. Kalau di anak muda itu kan Ya saya selalu sebagai anak muda juga ya tak ngrungokke ora apa-apa. kita sama anak muda. Kalau di anak muda itu kan selalu ini ngomongin membandingkan proses ya antara saya rambut perak dengan saya rambut hitam ya. Jadi kalau di kalau di proses anak-anak muda itu selalu misalnya proses nih selalu ada satu bedah naskah. Yang kedua ada casting. Terus ada latihan rutin, ada latihan reading dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau beralih ke manajemen ya pembentukan tim produksi, terus kemudian mencari sponsor dan lain sebagainya, baru menentukan tanggal dan sebagainya. Di Gandrik dan di Contong sama deh ya. Beda. Oh beda. Beda. Iki menarik, bedanya kan goleki tadi. Dadi nek neng Gandrik bayangan peran A sing dadi sapa, peran B sing dadi sapa tetap ada, itu penulis. Oke. Tapi sutradara kan bebas menentukan. Sehingga ganti casting dan seterusnya itu wajar di Gandrik. Terus bedah naskah itu hampir setiap pentas, bukan hampir, semua pementasan Gandrik itu semua pakai revisi. Jadi ora tahu puas karo naskahnya. Oke. Di Contong juga ya. Di Contong tidak. Tidak. Jadi ternyata apa kebiasaan orang-orang ketoprak konvensional nganggep sutradara
penulis naskah. Yo Biar dalang. nggak dadi siji itu. Penulis naskah sama sutradara. Yo kuwi sing dinut. Sehingga awal-awal saya nulis naskah ning Condong ku bunek. Kok ora ana sing respon, ora ana sing ngeyeli iki piye ta iki? Berarti Pak Sus one man show ketika dicontong ya ada kalanya. Oh, sampai sekarang Mas untuk naskah naskah dan sutradara loh. Oke. Ning nanti pemain itu tidak berarti 100% ngikuti naskah saya. Oke. Baru sambil jalan dia usul piye nek tak ngenekke, nek tak ngene. Ning tidak pernah membuat usulan ngerombak bangunan cerita. Tidak pernah mengusulkan peran ini harusnya tidak seperti itu. Barangkali karena naskahnya udah kuat. Ya bukan barangkali, memang iya. Wah. Tradisi orang ketoprak. Oke. Tradisi orang ketoprak itu kae dalangi. Sekaligus dia yang bikin naskah. Ya ayo manut kae. Besok didalangi disutradarai orang lain, ya manut sing dalang sing ini. Itu kebiasaan orang ketoprak. Mergo mungkin lho ya tanggapan Mas istilahnya. Jadi ono istilah ketoprak gebyakan. Jenengan tak undang. Sesuk tanggal semene melu ya. Ya, aku dadi apa? Wis nganu wae, kowe engko dadi brasak. Dadi tokoh antagonis yang kasar. Oh ya. Anune pakaiane piye? Gedhok Jawa apa-apa? Nggih. Jawa, oh ya. Rasa takon dadi apa? Oh brasak wis. Teko mau main baru ada penjelasan. Nah, jenengan manut saya. Bolane kowe dadi Warok Suragenta. Dadi sumintene dan misalnya, aku dadi kuwi to. Dari rumah jenengan belum tentu ngerti lakone apa engko. Ini sore jenengan berangkat, taruhlah jam 6 berangkat. Engko bengi jam 09.00 aku metu dadi apa ora ngerti. Sehingga yang namanya sutradara sama penulis naskah ora diayeli. Lah saya di Condong pun ngalami itu. Ketika tak tulis naskahnya bahkan sampai ke dialognya karena full text. Mereka itu terima aja. Cuma nanti nek ra setuju, ora srek, itu neng dalan dhek menake. Ning tidak pernah ngeyeli. Mbok tak critani ono pun nonton sik takon pun. Iya. Terus gua diwaca, bareng diwaca. Wah iki kudune ra ngene iki kalimate. Gitu. Baru dia mengubah. Nah, cuma kebanyakan itu lumayan sopan. Iki tak owahe ngene ya, ketoke ra penake ngomong dulu gitu. Beda nek kecelakaan yang panggung lali apalane itu geser, nah wis itu masalah ya ceritanya gitu. Pak Sus kalau bikin naskah itu sama ya. Kalau misalnya bikin naskah Condong itu memang wis enggak apa namanya itu sudah membayangkan pemainnya juga. Iya. Karena naskah komunitas ya. Iya tapi tidak semua. Jadi iki sing pokok-pokok iki dadi kae wis kuliahane mburi. Nah, ini ketika kita bagi karena saya nyambi sutradara, ya otomatis yuk memutuskan. Kowe dadi iki, kowe dadi iki. Ning katakanlah ada 12 orang. Mungkin sekitar 4-5 orang wis pasti sejak awal nulis. Nggih. Ya itu wajar sih. Lainnya nanti nyusul. Di anak muda juga gitu ya, Mas Hasbi ya. Apalagi naskah ya, yang saya anak muda ya gitu otomatis ya. Apalagi naskah yang dikhususkan untuk komunitasnya sendiri itu pasti memiliki bayangan. Kayak sing main kae deh, setelahnya iku dene ngene. Wo kae wangune iki itu pasti. Dan bagi saya seperti itu bukan aib. Oh enggak, ya. Itu sangat wajar setiap penulisan naskah. Piye-piye penulis naskah ku duwe beban supaya iki engko dinggo latihan, dinggo pentas lancar. Pendekatannya itu. Soal nanti setelah dipentaskan ono grup-grup lain kepingin mementaskan dengan kondisi yang saya tidak tahu, ya itu urusan mereka. Ya, itu tahapnya berbeda. Sudah apresiasi oleh orang lain tuh berbeda. Manajemen Ganti juga sama ya, Di? Atau beda? Ganti ya. Kerudungnya Yayasan PSBK ya, dia. Ya engko gampang gitu. Iya. Secara internal luweh terbuka Gandri. Jadi Gandri iki modele biasanya aku ngerancang pembagian
honor lah. Tarantang A sampai Z. Terus nanti sik tua-tua kumpul. Iya. Benake. Dadi terus di print. Kabeh pemain kumpul. Dumi. Urung ana dite lagi, urung didem dite. Dicek. Sapa sing merasa kabutan usul. Syarat tidak boleh dikopi, tidak boleh difoto dan lain-lain. Wes setuju. Nek ora setuju nggon iki bedake. Rampung, klumpuke. Kopian tadi dikelumpukke, lagi ngedum honor. Jadi jenengan boleh ngeyel terhadap dum-dumane jenengan dhewe atau dum-dumane wong liya. Boleh dibuka di pemetaannya berdasarkan apa? Satu berdasarkan senioritas tugas atau dulu. peran. Tugas itu peran sebagai pemain. Oke. Itu juga ada klasifikasinya. Ada senioritasnya. Oh, ada. Ada peran lain selain pemain. Jenengan dadi pemain sekaligus ngurusi kostum. Ya. Itu sama dengan yang pertama, pembagian tadi. Oh, beda. Pembagian kelas. Jenengan jadi tokoh utama. Description. Yang satu perannya, aku tokoh utama. Jenengan bukan tokoh utama. Mula jenengan luwih cendhek timbang aku. Jelas. Ndilalah saya pemain senior. Saya sebagai pemain senior ki urung nyambut gawe sono regane. Jenengan 0. Oh, junior ning sudah sekian kali ikut. Ono regane ning luwih cendhek dibanding saya. Ya. Terus yang kedua, tambahan perannya apa? Itu dalam kategorisasi di grade ya. Ya. Grade A, B, grade B itu. Ya, ada. Itu nanti sing menentukan 3. Penulis naskah, sutradara, saya sebagai penata honor tadi. Produksi ya, Pimpro bukan? Bukan, Pimpronya butek. Jadi apa ya posisinya Pak Siski? Aku ki posisine Konsultan. algojo. Tukang menentu. Mula nek do nguneke wah kayak tegelan no. Oh, aku tegelan. Maksudnya beda. Ayo nek ngetok duwite kancane sak penakku dhewe kok ra layak ki sakmono tel ngono ki aku. Oke. Di Gandrik ya? Heeh. Condong juga enggak? Condong sudah ada klasifikasinya sejak awal. Berbeda. Yuk nanti tinggal digeser-geser. Oke. Saiki contoh ya. Contoh saya dianggap saya tegelan. Jadi Gandrik main. Yuk nampa honor, sengaja digawe sisa mlebu kas. Besok main mlebu kas lagi kan itu temumpuk. Suatu saat ra main. Mbok saiki dianake nganu. Apa? THR. Wong gaya to ono grup teater kok dum-duman THR iki lagi Gandrik kuwi. Oh iya. Di Tepiron. Butet engko nganu sus didom sus. Ora ngawur lho kowe. Apa THR tahun ngarep ki kira-kira iso dum-duman meneh. Oh wis terus aku lah, mau nganu. Ya tak gawe iki. Berarti misalnya kasnya X. Berarti yang dibagi harus di bawah setengah X. yang dibagi harus di bawah setengah. Umumnya kasnya 100 juta. Mula sing dibagi harus di bawah 50 juta. Supaya tahun ngarep nek dilalah ora pentas iso ngene THR-ne. Misalnya 40 juta. Lu langsung ngusul ngene wae ben gampang. Sing lawas 2 kali sing anyar. Terus saya jawab, ya ora iso. Wong janjane iki THR ki ditku dhewe nek ora dibagi kok mbiyen. Pakai perbandingan yang dulu. Dilalah perbandingannya jenengan 2 saya 8. Ya wis saiki ngadem apa jenenge THR e piro? Ya 2 banding 8 juga. Iya, ae bagi 2 banding 8. Padha enggak Pak Produser? Oke. Iya. Pernah tak ngobrol karo dhek. Tegel ya gitu tuh. Lho kudune 1 banding 2 nek urutane butet sik gampang tadi ta. Ora gampang-gampangan iki keadilane ngene iki. Wah ya mesake susah nyar-nyar ya ning sithik ra urusan. Lah yo aku ndek tegelan. Tegelan tapi ya menurut saya cukup ideal sih. Ya terserah nek kanggoku ideal nek kanggone wong liya tegelan ya ben. Saya termasuk anu lah,
bagian dari Pak Sus. Setuju. Itu cukup Ya ideal ya. akhirnya yuk balik-balik. Kalau basicnya kemudian dasarnya adalah bagaimana intensitas pementasan honor sing kemudian biyen kudu didikekke kan. Iya, iya. Itu kan celengane awake dhewe waktu satu produksi gitu loh. Ya paling buta ora tegel ta. Lho saiki ngene Sus. Tane pribadi. Ora ngono. Oh, gandeng dhek entuke pecah-pecahan, saya bulat kan gitu kan. Nah, saiki sing pecah-pecah mau diunggahke. Ben bulat. Oh iya, saya kali sing didum katan 40 juta tadi. Nah, sing penting nek dimbuhi aja nganti 50 juta. Kan dadi ide saya tetap idene Butet tertampung. Berarti Contong dan Gandrik kuwi duwe kas ya, Dik. Duwe ning nggone Contong ki mung karek pira didum mergo ketabrak ndara Mas Corona. Oke. Ada kemungkinan di kas itu digunakan untuk ongkos produksi Lah iya. project ya? Pasti ya? Iya, dulu-dulunya gitu. Saiki entek. Jadi gini, kasusnya itu hampir sama. Contong sama Gandrik itu awal-awalnya. Sama malah bojonya sama. Oh, beda. Situasinya beda. Simulasinya beda. Iya. Jadi Soalnya sing konvensional siji, ki mah ya, Dik. sing Gandrik kuwi kepengin pentas geden istilahnya. Mergo ora tahu-taune pentas geden ki pentas dhewe. Akhirnya Butet ki nggadekke pekarangane. Dinggo biaya pentas. Kok ya ora mikir nek mbiyen ki ra iso nyaur piye ngono kuwi. Kuwi sing Gandrik. Nek sing Contong itu kepengen pentas, komunitasnya urung digawe. Lagi kelompok-kelompok uang lah tarane. Njur ada pertanyaan biayane saka ngendi? Kan gitu ta. Terus Marwoto itu saiki diiritke tak sili. Nek iso tertutup ya balekke, nek ra iso tak tomboki. Kan beda. Nek iki sing Gandrik komunitasnya mlaku sik. Mlaku sik turut kampung neng TV yuk kepengen pentas tunggal. Kalau ini belum. Bedanya itu. Ada modal sosial yang melatar belakangi hal itu sih. Misalnya kalau ya meskipun modal sosial itu didapat juga bukan persoalan yang mudah melalui proses yang cukup panjang. Misalnya bagaimana teman-teman teater Gandrik bisa eksis itu juga kesimpulannya dari Pak Sus tadi juga karena biar golek jenengi yang ngasih direwangi mubeng-mubeng pentas. Kemudian secara personal juga katakanlah punya modal sosial dulu di TVRI, artinya udah punya masa gitu loh, Dik. Wis terkenal deh omongane, Dik. Ya, ya. Ya. Lah ketang cilik iki wis ana lah, ana Ya, karyane. selebihnya ya itu tadi menurut saya sih karena Gandrik sudah lama berproses ya karena mubeng turut kampung. Yang itu kan intensitas di mana membentuk sebuah masyarakat atau penonton, masyarakat yang penonton itu. Ya, Nah, barangkali analisis jenengan gitu. Waktu itu ya ora mikir watone pentas. Nah, ini kan ono semacam karena gini deh, kalau saya melihat ini anu ya sekilas saja sih kalau saya melihat Gandrik dan Contong pentas itu ada sebagian penonton yang memang sudah hafal. Jadi Pak Sus lagi muncul ning panggung ngik wis guyu sik. Ini berarti penontonnya pasti memiliki background sejarah dengan beliau, maksudnya penonton lama gitu deh. Wis tahu nonton Bangun Desa, wis tahu ngerti Pak Sus rada suwe, artinya sudah punya background tentang tentang Pak Bina, tentang Den Bagus Singkarso gitu loh. Wis di mindset kene. Sedangkan penonton yang baru itu tidak tertawa. Padahal Pak Sus lagi muncul, Pak. Kok udah gitu ya ngono. Lucune kok ndi to? Iki sing nonton iki mesti wis ngerti tak bakal lucu gitu. Tapi hebatnya ya contoh ya memang ketika ngerol dan bermain ya akhirnya mulai guyu gitu loh. Oh, berarti sebagian besar atau mungkin setengahnya penonton teman-teman Gandrik dan Contong itu ya penonton lawas. Mungkin, sangat mungkin. Dan itu yang kita harapkan. Artinya apa? Oh, nek ngono istilahnya aku ki bakul. Daganganku ki ora njelehi. Ora njelehi. Ngono lho. Justru itu yang harus diikat. Dan harapan saya seperti itu bertambah. Oke. Nah, itulah nek istilahku ngarep mau regenerasi penonton. Iya. Nah, jenengan cek saja. Kalau ini sayangnya saya kena corona ya. Jenengan nonton
penonton ketoprak RRI Gejayan. Oke. Sama nonton penonton Contong. Saya tidak mengatakan lebih bagus yang mana, banyak yang mana, itu tidak penting. Oke. Wonge beda, Mas. Beda. Itu. Saya sudah ngamati. Saya juga sudah nonton. Ya. Nah, saya rodok luwih ayem. Mergane apa? Penontonnya sing enom Banyak. luwih akeh sing Contong. Ya. Harapan saya logika normalnya sing enom ki luwih awet urip timbang sing tuwa. Nah, jadi secara pertunjukan iki dari sisi penonton loh itu luwih iso diharapkan. Berarti pertanyaannya kemudian bagaimana nek dodolan ki golek pelanggan baru meskipun tetap melayani konsumen pelanggan lama. Iya. Berarti itu Bakul, lagi-lagi kembali ya bakulan kan udah biasanya golek pelanggan baru atau sing tuku anyar. Pertunjukan kok mosok ora nganggo penonton. Oke, berarti ada semacam strategi ya dia, baik dari segi pementasan, baik dari segi naskah. Kalau kemarin kita ngobrol dengan Pak Nano Asmorodono, kemudian Contong menggunakan ketoprak model ya dia, yang garapannya tidak terlalu konvensional, jadi kembangan gitu. Bener gak sih, Di? Aku ora ngerti ketoprak konvensional sik kaya ngopo. Oh, aku gitu. kira duwe basic ketoprak sing kuat. Ora jedaan lho, Di. Aku ki prinsipe wis tau nonton ketoprak. Sejauh tangkapan saya seperti itu. Terus saya golek cerita sedikit tentang latar belakang ketoprak, wani gawe. Cuma itu. Saya cuma sering dengar. Terus mensiasat ini piye supaya juga penonton muda tertarik dari versinya Pak? Lah, dilihat dulu dari sisi iki deh. Basis pengertiannya ketoprak. Itu dulu ditangkap. Jadi ana sing nyebutke mbiyen saka Klaten, wujude tari nganggo tembang, nganggo omong. Terus pindah ke Solo. Tari tembange dikurangi, omongnya ditambah. Tambahane kuwi teater modern zaman itu. Lah itu tak cekel sik. Berarti nek sekarang muni ana teater modern nyemplung ketoprak, sejak awal ketoprak itu gitu. Dadi ketoprak konvensional sekarang. Mungkin jenengan iso mbayangke nek teater lawas mbiyen mungkin ya ngono kuwi. Mergo itu gabungke. Nah, sekarang jadi saya dengan enak. Oh, saiki pemain ketoprak, pemainnya karo ngusungi level sisan. Oh, nek teater modern biasa ngono kuwi. Mindai set itu loh. Misalnya, yo ana sik bengok, oh kuwi ora ketoprak, teater modern. Lihat dulu sejarah ketopraknya. Makanya orang sering menyebut ketoprak itu luwes. Mergane apa saka basicnya tradisi, klebon barang anyar gelem. Geleman. Iya, geleman. Dalam arti baik loh. Nah, terus sing anyar zaman biyen kuwi sekarang wis lawas. Ya. Lah tak nek sing anyarne yo kudune gelem ngono. Ya ora masalah. Sehingga wong ana sing nyebutke, "Oh, contonge dudu ketoprak kae teater." Janjane kowe dong ora tau le omong ki. Ning kok aku dikira keminter meskipun yo kabeh ngerti nek aku pinter ya. Ya ketoprak. Ketoprak. Saya juga mengistilahkan ketoprak. Saya agak sepakat dengan Pak Nano sih, itu ketoprak model, ketoprak kembangan tadi. Monggo. Nah, terus sekarang siasat yang praktis. Yang saya nggak tahu disadari apa tidak oleh pemain-pemain ketoprak baru. Saya tahu ono kejadian satu kali membekas pada diri saya. Nggih. 2 kali deh. 2 kali. Yang bukan cuma 2. Yang satu itu penonton wong Jogja. Kurang ngerti asli apa ora, ning pokoke wong Jogja. Kuwi mlebu taman budaya iki lagi pisan kuwi, Mas. Oke. Terus tak takoni sok tau nonton ketoprak ora? Enggak. Waktu itu judulnya Putri Cina. Dia hanya tertarik karena judulnya itu. Dadi nek ditakoni soal seni pertunjukan teater, aja do sombong ya, ora kabeh wong ki tau nonton. Ya. Sehingga saya, kleru aku nek nganggo sing daki-daki istilahnya. Yang kedua, itu saya sedulurku dhewe anake Pak Diku. Usianya itu luwih tuwa kono sithik timbang aku. Ora tau nonton ketoprak, wong yo aja asli.
Ya tahu pindah sih. Ning Madiun ya isih Jawa ta. Jawa ketoprak sangat. Ya, ning nyatane ya ora nonton. Itu nonton gara-gara Imah melu main. So Imah. Terus nonton bar nonton ketemu saya. Wah ngalem ya biasa, ditangkap ya mengli lucu. Wah apik Dek, lucu. Ha mek ngono kuwi tok. Lho kok ndingaren kowe nonton ketoprak? Oh aku ya ora tau nonton. Aku tak takon, apa kok judule Opak Praga wis nyawiji? Heeh, piye? Nyawiji ki apa to? Saya itu ora iso mbayangke, ora betul-betul di luar dugaan saja. Dugaan saya. Wong umure waktu itu ya hampir 60 tahun. Ya 55 lah. Wong Yojo. Istilah Opak Praga wis nyawiji ki ora iso negesi piye. Nek njur saiki adegan ketoprak jejeran nganggo basa sing maaf istilahnya nyastra. Daki-daki kayak kira-kira dodong ora ya. Nah, dari situlah saya itu semakin punya kesadaran. Tetep basa Jawa. Wong ini ketoprak kok. Nggih. Ning mbok rasa nganggo basa sing angel-angel ngopo sih? Butuh sopan santun oke. Sopan santun tetap ada. Ya. Ning bahasane iki sing luwih gampang ditangkap. Itu yang itu fungsi praktisnya satu itu. Yang kedua, sing konvensional sekarang saya ngomong. Itu dialog itu sangat-sangat kuat di ketoprak. Nggih. Yang non dialog cenderung sangat-sangat lemah. Non dialog tuh body language ya. Ya. Mula saiki yuk sing non dialognya kudu diangkat. Oke. Gitu. Bahasane Dunke. diturunkan. Nek ora perlu nganggo kalimat panjang lebar, ya disimpelke. Saiki saingane saudara YouTube kuwi ta. Nonton 2 menit, 3 menit wis ngerti isine. Ketika nonton pertunjukan ning gedung 2 jam kok urung tekan-tekan gone mulih. Ayo ta? Ya. Itu. Jadi dari sisi itu aja sing tak tulis. Sebenarnya semua seni tradisi itu mengalami kesulitan sih sebenarnya soal bagaimana menyesuaikan dengan kondisi ya zaman atau generasi lah. Wayang juga gitu kok, Dik. Iya. Wayang juga gitu. Maksudnya ya dalang-dalang sing maaf konvensional juga yo sing nganggo bahasane bersastra sekali. Kira-kira bosone sangat kenceng itu juga mengalami kesulitan menembus mangsa pasar atau generasi yang lebih fresh dibandingkan yang dulu itu agak kesulitan. Ya di satu sisi ya contoh sih kalau saya sih mengamati ya main di tengah-tengah itu. Jadi ya tetap orang ngilangke sastrane, tidak menghilangkan tradisinya, tapi juga ada semacam pengembangan dari segi cerita, kemudian bahasanya didunke. Terus tadi ada yang menarik itu ternyata ada satu sisi yang cukup menarik tadi Pak Sus Mas, bahwa sing ora di dialoge lho yang menarik. Ya. Body language itu berarti dipiyake ya. Ya, iya. Ya dalam itu mungkin dalam penggarapan sih. Penggarapan. Dalam penyutradaraane proses digarap lah awake ora mengadeg kaya Ana meneh sing cukup menarik, istilah menurunkan bahasa tadi. Aku pengen untuk cerita, aku urung sengaja nyiapke, saya biarkan lah istilahnya. Ning muga-muga saya terpengaruh. Itu sing cerita dosen FIB Gajah Mada. Dia nyeritake gini. Bahasa sing enak didengar. Sing Jawa ya. Itu bahasa-bahasa yang dari Solo. Nek gawe cerita gawe bahasa itu kan indah ya. Indah. Nek sing Jogja itu lugas. Lugas, sederhana. Tapi maknanya dalam. Aku pengen sing Yojo kuwi. Ning aku urung mudeng aku dudu wong bahasa. Yo akhirnya apa? Saya menurunkan bahasa, sing penting lugas dulu. Makna dalam atau tidak aku ora urusan. Nah, kuwi nek kon jelaske kepiye bukan wilayah saya. Tapi yang jelas tak sadari sik kenapa aku ndadak nganggo bahasa daki-daki nek lugas wis iso.
Kecuali nek bahasa dakik-dakik tadi memberikan impresi pada permainan. Ceritane ngono kuwi. Yang daki-daki Jogja itu ya? Bukan, Solo. Solo. Ya. Nek sing paling ketok kuwi nek MC manten ya, Mas. Nggih, betul. Ya karena di Solo lebih banyak pujangganya deh. Kalau saya enggak gitu. Jogja itu banyak pujangganya. Iya, bisa. Cuma stylenya yang beda. Oke. Stylenya beda. Mulai istilahnya indah ning maknane mbuh. Silahkan model Solo. Lugas belum tentu indah. Ning bareng dipikir Apa ya? mulai ana istilah kono apa? Agung kene ngayang batin. Le krasa keri. Gitu lho. Ning ya kuwi malah gek sekedar wacana lho, aku urung ngerti. Sik aku nek sinau nulis ketoprak rada anu iki. Rada bingung iki saiki. Bulono rasa ngono iki barang to. Oh, saya urung ngerti lho, Mas. Iya, maksudnya saya yang kemudian aku mencoba lagi menyimpulkan wacana. sendiri. Ora usah kebebanan. Jenengan cah cilik urung ngerti apa-apa. Wah. Aku luwih cilik. Mboten kula mboten nulis naskah ketoprak, mboten saged kula bahasane. Terakhir deh, ini ya apa untuk teman-teman muda lah. Pak Sus ya terutama Pak Sus perlu memberikan semacam ya saran Waduh. atau nasihat lah atau apa ya. Ini monggo gimana sih Pak Sus anak muda yang sekiranya ingin berkesenian di masa-masa sekarang ini di sela-sela kesibukan dan lain sebagainya. Tadi kalau kita menyimpulkan sih ya dolan, ya apa berkomunitas seluk beluknya ya seperti itu manajemennya. Teman-teman tahu sendiri kan bagaimana manajemen sebuah komunitas dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan lain untuk anak-anak generasi muda supaya memiliki bekal deh yang ingin berkesenian terutama di seni pertunjukan baik tradisi maupun modern. Saya nggak akan memberi pesan karena saya lebih jelek dari generasi sekarang. Saya memberi kesan aja. Oke, siap. Kesan, bukan pesan. Kesan saya, anak muda sekarang secara kualitas itu lebih bagus dari generasi kami. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan saya sudah terbiasa pasang target di depan. Akibatnya hasil cepat tercapai, tapi resikonya juga ada. Tidak bisa menikmati proses. Nah, kalau saya boleh memberi masukan, prosesnya itu dinikmati. Saya dulu bertahun-tahun ngalami latihan tidak jelas kapan pentasnya. Tapi kenapa mau? Karena saya menikmati proses itu. Saya rasa mbayangke nek cah saiki sing pinter-pinter itu menikmati proses hasilnya engko keri. Wah, mesti jauh lebih hebat dari kami. Pasti itu. Saya yakin betul kok. Generasi kami itu generasi berkualitas jelek dari awalnya. Tapi bernilai. Terserah, itu yang menilai orang lain. Oke. Saya menilai diri saya sendiri kok. Ya. Karena ya memang anu sih Dek. Saya sendiri pun anu sih pernah juga belajar. Saya kebetulan generasi yang mengalami peralihan dari senior ke kita. Misalnya saya pernah berlatih di teater-teater yang ono kayak deh Mas. Teater yang Brakot Kambil dan lain sebagainya itu saya mengalami bagaimana berlatih sampai kepada ilmu alam menyerap energi. Saya juga mengalami hal itu. Kemudian ya sepakat karena sekarang era praktis. Jadi berlatih teater tuh saya sendiri mencoba menggunakan metode yang cukup bervariasi dengan menyesuaikan kebutuhan murid saya yang capaiannya sebenarnya sama. Ya, monggo. Barangkali lebih itu. Oke, teman-teman semua. Pak Desus, Ya. terima kasih atas waktunya ya Pak Desus. Kita diperbolehkan sowan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Yang suka waruh kita pada kesempatan ini harus kita sudahi. Besok kapan-kapan kita sowan lagi ya Pak Desus ya. Wah. Sowan. Oke, teman-teman semua. Oke. Jangan lupa teman-teman semua mengingatkan kepada teman-teman semua jangan lupa di-subscribe, didukung, di-like, di-share, di-komen juga menerima sponsor dan endorse apapun itu. Nomornya ada di WA di deskripsi. Teman-teman kalau mau pasang brandingnya di topi saya juga boleh atau di baju juga boleh.
Nomornya di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman semua, berakhir sudah podcastan kita dengan salah satu budayawan kita Pak Susilo Nugroho alias Den Bagus Sengarso. Terima kasih Pak Sus. Salam dulu. Ya, terima kasih. Kapan-kapan kita soal lagi ketemu dalam podcast selanjutnya bersama saya Anes Prabu. Jangan lupa salam soan. Dadah. Oke. Nuwun.